Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi yaminal muntajabin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah, alhamdulillah kesehatan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan dan khususnya kesabaran dalam kondisi sekarang ini. Alhamdulillah kita masih bisa bertahan. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat dan taslim pujian kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Ibu Tenri dan juga ibu-ibu sekalian. Hari ini kita membicarakan tentang topik hati, dan hati ini adalah salah satu elemen penting di dalam diri, khususnya terkait dengan perjalanan ruhaniyah. Karena mau tidak mau atau sadar atau tidak, kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjalanan ini sebenarnya adalah satu perjalanan hati. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallahu biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat kecuali yang datang dengan hati yang sehat atau hati yang selamat. Jadi dalam Al-Quran hati memiliki peran penting, bahkan yang datang nanti menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hati. Di qalbun salim itu dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, hati ini dia adalah wadah di dalam diri. Jadi seperti tempat atau wadah untuk menampung keindahan Tuhan, untuk menampung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang membedakan kita dengan yang lain, khususnya kalau bicara tentang derajat. Banyak hadis maupun ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa innallaha la yanzuru ila aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum, bahwa sungguhnya Allah tidak melihat wajah kalian, akan tetapi sungguhnya Allah melihat hati kalian. Karena hati ini adalah esensi atau sesuatu yang paling batin di dalam diri manusia. Dia memang tersembunyi. Jadi kalau kita bicara seperti ini, kita tidak tahu dan tidak bisa menebak hati seseorang. Jadi dari perkataan seseorang, kita tidak bisa menebak apa isi hatinya. Nah, sedangkan perkataan itu atau pembicaraan itu biasanya bermuara dari hati, berasal dari hati. Apa yang diutarakan seseorang itu bisa saja tidak sejalan dengan apa yang ada di dalam dirinya. Karena dunia ini adalah disebut dengan tanda-tanda atau simbol. Misalnya seperti ini, untuk memindahkan satu pengalaman seseorang, itu kita harus menggunakan bahasa. Makanya bahasa itu adalah alat atau perantara dan sekaligus menjadi simbol. Simbol. Makanya alam dunia ini sebenarnya alam simbol. Jadi kita selalu menyimbolkan sesuatu untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, hati ini selalu tersembunyi. Dia terlalu tersembunyi karena memang dia adalah sesuatu yang paling batin di dalam diri manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan, innallaha yahulu bainal mar'i, sungguhnya meliputi antara seseorang dengan hatinya.
Jadi antara seseorang dengan hatinya, di antaranya itu ada Tuhan. Jadi kalau selama ini kita berpikir yang paling dekat dengan kita adalah diri kita sendiri, yang paling tahu hati kita adalah diri kita sendiri. Tapi ayat ini menegaskan bahwa tidak seperti itu, bahkan yang paling tahu diri kita Tuhan. Kenapa? Karena antara kita dengan hati itu Allah yang menjadi ininya, berada di antaranya. Jadi innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Antara kita dengan hati kita, di tengah-tengahnya ada Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi atau berada di antaranya. Nah, dalam kata lain, karena hati adalah sesuatu yang paling batin di dalam diri kita, oleh karena itu, hati ini sekaligus menjadi wadah atau tempat dari singgasana ilahi. Dalam hadis jelaskan qalbul mu'min arsyur rahman. Hati orang mukmin adalah arasy ilahi. Nah, di sini saya akan membacakan satu pesan dari para sufi terkait dengan hati. Jadi menurut para sufi ini, hati itu juga punya kondisi, punya situasi seperti yang kita rasakan dalam sehari-hari ya. Ada yang bahagia, ada yang sakit hati mungkin. Ada yang sakit hati dan seterusnya. Itu ada beberapa kondisi. Nah, tapi yang dijelaskan di sini ini terkait dengan hubungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati itu mengalami kondisi kadang naik, kadang turun, kadang stuck, tidak bisa berbuat apa-apa, dan kadang juga berada dalam kondisi diam. Nah, faraful qalbi fi zikrillah. Jadi tanda kalau hati sedang naik, kata para sufi, tanda kalau hati sedang naik itu ketika dia fi zikrillah, ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menarik dari zikir sebenarnya. Zikir itu kan sesuatu yang kita lantunkan di dalam hati. Kita tidak bisa memaksakan gitu. Maksudnya biasanya kalau kita berzikir sebenarnya kita sedang dituntun oleh Tuhan. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi kalau kita sedang berzikir, itu sebenarnya kita sedang dituntun oleh Tuhan untuk melafazkan namanya di dalam hati kita. Misalnya kita berzikir Allah, 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 atau Ar-Rahman, dan seterusnya. Salah satu dari asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita sadari kalau kita sedang berzikir, berarti sebenarnya ada panggilan Tuhan agar kita berjalan menuju dirinya. Itu sebenarnya panggilan ilahi. Sebab itu kalau misalnya kita sedang ingat Tuhan dengan berzikir, maka kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita harus pahami ketika kita sedang ingin berzikir, berarti sebenarnya pada saat itu Tuhan sedang menuntun kita untuk mengingat dirinya. Sebab itu di sini dijelaskan faraful qalbi fi zikrillah. Naiknya, tanda dari naiknya hati itu berarti orang itu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena begini. Tadi kita jelaskan kalau kita sedang berzikir berarti Tuhan sedang menuntun kita untuk mengingatnya. Dan itu bukan semata-mata dari usaha kita ya. Mungkin selama ini kita meyakini bahwa kalau kita berzikir, itu semata-mata dari usaha kita. Tapi sebenarnya itu adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sedang menarik kita. Jadi Tuhan sedang menarik kita untuk masuk di dalam dirinya. Seperti itu.
Nah, kenapa demikian? Karena begini, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pada saat itu kita sedang melakukan ini satu bentuk hubungan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hubungan kedekatan itu dalam pengertian ada tirai sebelumnya kan, ada hijab. Hijab itu jarak kita dan kita mencoba untuk mengurainya satu persatu, menyibak tirai satu persatu atau menghilangkan tirai di dalam diri satu persatu. Nah, ketika kita melakukan zikir, berarti itu bermakna bahwa kita sedang mendekati Allah Subhanahu wa taala. Berarti pada saat yang sama sebenarnya ada usaha untuk menghilangkan tirai di dalam diri. Nah, pada saat itulah hati akan berada dalam posisi di atas. Maksudnya dia berada dalam posisi ketinggian. Jadi rafa'ul qalbi fi zikrillah. Sebab itu hati kita sedang berada di atas karena tadi kita sedang menyibak tirai dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa fathul qalbi fi ridha anillah. Nah, kemudian selanjutnya ada istilah hati terbuka. Biasanya kan seperti itu, hati kita sedang terbuka. Jadi hati ini punya kondisi kadang dia terbuka dan kadang dia tertutup. Kalau kita sedang galau, sedang stres, sedang pusing dan seterusnya, sebenarnya pada kondisi itu hati kita sedang tertutup. Jadi kalau kita sedang stres, kondisi itu sebenarnya hati kita sedang tertutup. Nah, sebaliknya, kalau hati kita sedang terbuka, dan terbuka ini dalam pengertian kita hati sedang siap untuk menerima sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan wafathul qalbi fi ridha anillah. Hati kita sedang ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dimaksud dengan hati yang terbuka. Ini beda dengan istilah ini ya, lapang dada itu beda karena ini istilah sufistik, istilah tasawuf. Jadi kalau disebut dengan fathul qalbi atau hati terbuka, itu dalam pemaknaan hati kita sedang siap untuk menerima ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi menerima ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara mendapatkan ridho dengan hati terbuka tadi? Nah, pada saat itu usaha yang kita lakukan itu sudah membuahkan hasil. Dalam pengertian pada awalnya kan kita berusaha untuk menghilangkan kekotoran nokta-nokta hitam di dalam hati. Nah, usaha yang kita lakukan itu dalam pengertian riyadhah, tazkiyah, atau latihan untuk mensucikan diri. Nah, ketika sampai pada puncak kita berhasil untuk menghilangkan nokta-nokta hitam di hati kita, nah pada saat itulah istilahnya hati terbuka. Nah, ketika hati terbuka, maka hati kita siap untuk menerima ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ini satu perjalanan panjang mungkin bagaimana kita memiliki hati yang terbuka. Hati apa itu? Yaitu hati yang berhasil menghilangkan nokta-nokta hitam yang ada di dalam dirinya. Jadi para sufi mengibaratkan hati itu seperti lampu yang menyala ya, lampu yang menyala. Tapi setiap kita melakukan satu bentuk penentangan kepada Tuhan atau maksiat, maka setiap penentangan itu ada nokta hitam yang menempel di lampu tadi.
Nah, semakin banyak kita melakukan kemaksiatan tadi, maka nokta hitam pun itu akan banyak menempel sehingga dia akan menutupi hati. Nah, kemudian suatu saat kita sadar, oh ternyata hati saya sedang banyak nokta hitam. Akhirnya kita melakukan bentuk riyadhah, tazkiyah, melatih diri untuk mensucikan diri. Nah, jadi apa yang kita lakukan sebenarnya dalam tazkiyah adalah usaha untuk menghilangkan nokta hitam tadi satu persatu kita bersihkan lagi sehingga dia kembali seperti semula. Maksudnya kembali seperti semula, dia kembali terang dan kita merasakan pancaran cahaya ilahi yang menyinari hati kita, seperti itu. Jadi ibaratnya setiap kita melakukan penentangan, apapun bentuk penentangannya, karena penentangan itu sangat luas, tidak hanya bersifat dosa-dosa besar sebenarnya, tapi juga terkait dengan dosa-dosa yang sangat tipis, ya. Sangat tipis yang boleh jadi kita tidak peduli ya, bahkan kita menikmatinya. Misalnya begini, waktu kita ngerumpi di kafe dengan teman-teman ibu-ibu ya, itu biasanya kita menggibah orang ya kan enak kita. Membicarakan orang itu paling enak. Jadi itu kita biasanya tidak sadar. Tidak sadar, kenapa kita tidak sadar? Karena kita sedang menikmati. Sebetulnya kita sedang menikmati menggibah orang. Jadi yang dimaksud dengan penentangan terhadap Tuhan ini itu berbagai macam bentuk. Dan setiap yang kita lakukan itu akan berbekas di dalam hati. Itu ibaratnya seperti ada nokta hitam yang menutupi. Jadi ibarat lampu, itu ada nokta hitam yang menutupinya. Jadi bentuk penentangan ini apapun bentuknya. Nah, ketika kita berjalan menuju Tuhan, itu satu persatu kita buka kembali. Nokta-nokta hitam itu satu persatu kita buka, terus-menerus, sehingga dia kembali mengkilap seperti awal. Nah, sehingga kita merasakan pancaran cahaya ilahi. Karena rahmat Tuhan dalam pengertian pancaran cahaya ilahi, itu terus-menerus bersinar. Jadi, terus-menerus bersinar, menyinari diri kita. Yang problem sebenarnya kita, karena tadi kita tidak mau ya, karena menutupinya satu persatu. Nah, akhirnya terjadi seperti itu. Akhirnya kita tidak lagi merasakan pancaran cahaya ilahi yang hadir di dalam hati kita. Padahal ini sangat penting, ketika dia hadir, maka dia seperti ini, alarm diri yang akan terus-menerus mengingatkan kita ketika kita bisa merasakan pancaran cahaya ilahi di dalam diri. Nah, wa hafdzul qalbi fil ishtigali bighairillah. Nah, kemudian kondisi hati sedang turun, jadi ketika dia berada di bawah, itu kondisi apa? Fil ishtigali bighairillah. Karena kita sibuk selain kepada Tuhan. Karena kita sibuk selain kepada Tuhan. Nah, ini perlu dijelaskan. Apa maksudnya sibuk selain Tuhan? Sibuk selain Tuhan itu bukan dalam pengertian ini ya. Biasanya kita mengartikan, oh kalau saya sholat berarti sama Tuhan. Kalau saya berdoa berarti sama Tuhan. Kalau saya mengaji sama Tuhan. Di luar itu berarti saya tidak bersama Tuhan. Nah, itu bukan itu maksudnya. Tapi istighal fi ghairillah ini, sibuk selain Tuhan itu maksudnya segala perbuatan yang kita lakukan yang kita tidak niatkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi segala bentuk perbuatan yang kita tidak niatkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena yang membedakan satu perbuatan baik dengan perbuatan yang tidak baik itu sebenarnya pada niat ya. Selain dari cara harus begini, tujuan juga harus baik, cara juga harus baik, tapi
yang paling awal ini adalah niat. Misalnya kalau ibu-ibu masak untuk suami, ya, itu harus diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu bekerja, itu harus diniatkan untuk keluarga dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh aktivitas kita itu bermakna mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi sebenarnya perbedaannya tipis, kan? Perbedaannya tipis antara sibuk di dalam Tuhan atau sibuk selain Tuhan. Jadi menyibukkan diri selain Tuhan dalam pengertian kita dalam berbuat sesuatu kita tidak niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau ibu kan melayani anak-anak. Nah, anak-anak itu kan amanah Tuhan. Nah, itu harus diniatkan untuk menjaga amanah sehingga itu pun berbuah sebagai satu bentuk kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sebenarnya yang di luar dari ini ya, tidak sibuk di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya selama dia kebaikan, bentuk kebaikan, maka kita bisa niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu-ibu kalau mau jalan-jalan sekalipun itu bisa kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada perintah dalam Al-Qur'an ya, fasiru fil ardi. Berjalan-jalanlah di bumi ini, fanzur kaifa kana akibatun lil muttaqin, dan lihatlah bagaimana akibat dari orang-orang yang bertakwa. Maksudnya dalam misalnya kita bertamasya pun itu bersama keluarga itu kan cara kita untuk bisa bertahan diri dari kehidupan ya. Kehidupan ini kan berat ya. Hidup ini berat, kita ada beban, ada problem. Nah, sesekali kita keluar menikmati keindahan Tuhan, kenikmatan pemandangan yang ada di luar. Nah, kalau kita niatkan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itu kita sedang berada di jalan Tuhan. Tidak dalam pengertian sibuk di luar Tuhan. Makanya sebenarnya ini kalau kita perluas, ada banyak kebaikan-kebaikan kita sebenarnya itu bagian dari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita membedakan, kita sebenarnya kitalah orang yang sekuler ya. Kalau misalnya kita membagi ada perbuatan Tuhan dan ada sibuk di dalam Tuhan, ada sibuk selain Tuhan. Ada ilmu Tuhan, ada ilmu bukan Tuhan. Nah, kalau kita membagi itu sebenarnya kita orang yang sekuler. Kalau kita membagi-bagi seperti itu. Tapi kalau kita meyakini semuanya dari Tuhan, semua ilmu dari Tuhan, dan semua kebaikan itu adalah juga untuk manusia dan kita bisa niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang ada hanya Tuhan gitu ya. Maksudnya semua itu bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penting untuk kita tidak perlu membagi seperti itu. Misalnya, oh kalau saya begini berarti saya sibuk selain Tuhan. Kalau saya sholat, mengaji dan ini berarti saya sibuk tidak dalam Tuhan. Bukan itu sebenarnya. Tapi bahkan ketika di luar yang kita sebut di luar ibadah pun itu bisa kita anggap sebagai satu bentuk ibadah. Selama kita niatkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kondisi, tapi ketika kita tidak meniatkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang disebut dengan hati yang sedang turun. Jadi, hati yang sedang turun itu adalah hati yang sibuk selain Tuhan. Jadi, menyibukkan diri selain mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kondisi itu adalah satu bentuk kondisi yang mengalami kondisi turun. Nah, kemudian waqful qalbi selanjutnya, ini pembahasan selanjutnya adalah hati yang sedang stuck. Dia dalam kondisi diam ya. Maksudnya diam itu dalam pengertian dia tidak lagi bisa mampu menembus diri kita
untuk mengarahkan kita kepada satu bentuk kebaikan. Nih, hati ini tempat ilahi, singgasana Tuhan. Nah, jadi yang berhak memasuki hati itu sebenarnya hanya Tuhan. Sebagaimana ada hadis yang saya bacakan sebelumnya. Qalbul mu'min arsyur rahman. Hati orang mukmin adalah arasy ilahi. Nah, tapi ketika hati ini sedang tadi dalam kondisi tertutup, berarti hati kita tidak menembus diri kita. Ketika dia tidak menembus diri kita, maka itu akan terlihat kita seolah tidak peduli terhadap ini. Ya, efeknya, misalnya contoh sederhana, kita tidak peduli kepada orang lain. Misalnya begini, misalnya ada orang fakir, kita lihat orang fakir. Kemudian ada dua orang yang melihat. Ada yang peduli, ada satu yang peduli, ada yang satu tidak peduli. Nah, kenapa orang yang satu dipeduli? Karena dia hatinya masih terhubung dengan Tuhan. Disebut dengan as-sudur. As-sudur. Yang satu, kenapa dia tidak peduli? Ya karena hatinya sudah tidak menembus ke dalam dirinya. Artinya as-sudurnya sedang tidak aktif. Jadi hati yang menembus itu disebut as-sudur. Maksudnya begini. Tadi misalnya saya lihat orang fakir, kemudian hati saya ikut terenyuh, ikut ini yang merasakan kepedihan mereka. Itu bermakna hati dalam pengertian as-sudur yang di dalam diri saya itu masih aktif. Aktif. Tapi kalau saya sudah tidak peduli, itu berarti as-sudur saya sudah mati ya. Maksudnya tidak berfungsi. Nah, waqful qalbi fil ghiflatillah. Nah, di penjelasan ini dijelaskan bahwa ketika hati sedang dalam kondisi stuck, diam, berarti itu bertanda hati sedang lalai. Lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut dengan waqf. Apa itu waqf? Maksudnya kondisi hati yang sedang diam. Dia lalai. Lalai ini itu kita bisa lihat diri kita sehari-hari sebenarnya. Betapa kita terjerat dengan nikmat dunia ya. Jadi betapa kita terjerat dengan nikmat dunia, sehingga karena kita terjerat dengan nikmat dunia, sehingga tadi hati sudah tidak punya dimensi as-sudur tadi, sudur, lalai. Nah, ala taro annal abd idza zakarallah ta'ala bi ta'zimi khalisan irtafa'a kullu hijabin bainahu wa bainallahi min qabli dzalik. Nah, kemudian pesan ini diteruskan, ala taro, apakah engkau tidak melihat sesungguhnya seorang hamba jika mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala bi ta'zimi khalisan, dia mengagungkan Tuhan secara ikhlas, dengan penuh keikhlasan, irtafa'a kullu hijabin bainahu wa bainallah, maka hijab-hijab itu akan terangkat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada kepada hijab-hijab sebelumnya. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ada hijab yang terangkat antara diri kita dengan Tuhan. Cuma di sini ada tanda ini ya, ada penekanan bita'zimi kholisan. Maksudnya kita berzikir dengan mengagungkan dirinya, diri Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Nah, itu satu penekanan penting, karena begini, biasanya kita berzikir tapi kita tidak kita tidak sibuk dengan apa yang kita baca. Saya zikir kan mengingat ya. Nah, biasanya kita terkecoh antara membaca dengan mengingat.
Misalnya hati Allah, 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 Allah. Kadang itu hanya sekedar membaca, kan? Maksudnya kita hanya melafazkan saja, hanya melafazkan. Itu kan saya hanya membaca sebenarnya kalau sekedar melafazkan. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Itu sekedar melafazkan. Itu tidak mengingat. Yang dimaksud mengingat ini adalah dia memiliki efek di dalam diri ketika membacanya. Nah, itu disebut dengan mengingat. Makanya bitta'zimi kholisan, itu kan. Jadi dengan mengagungkan, berzikir, mengagungkan dirinya secara ikhlas. Jadi bitta'zimi kholisan. Jadi kita harus bedakan antara melafazkan dengan berzikir. Yang dimaksud ini adalah berzikir. Berzikir itu adalah satu bentuk kesadaran. Makanya kita tahu apa yang sedang kita lafazkan. Jadi kita harus tahu apa yang kita sedang lafazkan. Kita harus sadar apa yang sedang kita baca. Biasanya kita sekedar melafazkan saja dalam hati, tanpa kita punya kesadaran penuh sebenarnya apa yang sedang kita baca. Makanya langkah pertama juga sebelumnya adalah bagaimana kita berusaha untuk memahami dengan baik lafaz yang kita baca tadi. Misalnya ketika saya membaca Ar-Rahman, itu kan yang Maha Pengasih. Kalau itu misalnya yang saya zikir, saya pilih sebagai nama Tuhan yang senantiasa saya baca, kita harus merenungi kata itu, kan? Yang Maha Pengasih tadi. Jadi kita merenungi itu dan kita lihat di dalam diri kita, apakah saya punya sifat kekasih terhadap sesama, terhadap tetangga saya, terhadap orang lain. Kalau belum memberikan efek, berarti kita selama ini hanya melafazkan, hanya membaca, tapi tidak mengingat. Yang disebut di sini adalah mengingat. Nah, makanya kalau seseorang hamba dia mengingat Allah, berzikir bitta'zimi kholisan, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas, maka irtafa'a kullu hijabin bainahu wa bainallah. Maka akan terangkatlah hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud bahwa zikir ya. Jadi zikir itu bukan sekedar melafazkan, membaca, tapi yang lebih penting adalah mengingat. Mengingat itu kita merasakan, kan? Sama kalau ibu lagi mengingat anaknya, misalnya anaknya ada di tempat yang jauh. Nah, itu namanya mengingat, ada rasanya, Bu ya. Kalau ibu misalnya sedang jauh dari anak, kan ada rasanya gitu. Ada rasa yang ibu rasakan. Nah, itulah salah satu tanda bahwa kita mengingat. Tapi kalau tidak ada rasa itu, nah itu maksudnya sebenarnya kita hanya melafazkan, hanya membaca saja. Kemudian wa idzan qadal qalbu limawaridi qada'illahi bi syartir ridha anhu kaifa la yanfatihul qalbu bis-sururi war-ruhi war-rahah. Nah, ketika seorang hamba mengikat hatinya dengan qada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan Allah. Ketentuan Allah bisyartir ridha, dengan syarat ridha. Kaifa la yanfatihul qalbu bis-sururi war-ruhi war-raha. Bagaimana mungkin hati tidak terbuka dengan penuh bahagia, dengan keceriaan dan santai gitu. Jadi di sini ada penekanan bagaimana sih kalau tadi kita membahas tentang hati yang terbuka. Nah, sehingga pertanyaannya bagaimana sih hati yang terbuka itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa hati yang terbuka itu adalah ketika hatinya menerima ketentuan Allah dengan syarat keridaan. Jadi seorang hamba harus ridha.
biasanya kita ridho ini kalau kita lagi bahagia, ada rezeki yang datang, ada transfer yang masuk, Bu, ya. Nah, itu kita sedang ridho. Tapi ketika sedang ini, nah biasanya kita tidak menerima gitu. Maksudnya kita lebih ingin dicoba dengan kebahagiaan. Kan penderitaan dan bahagia kan dua-duanya sebenarnya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua kita ingin dicoba dengan kebahagiaan. Nah, padahal dalam hidup ini itu pasti ada derita dan bahagia. Nah, itu kan ada pasti. Nah, cuma dalam pengertian kita, kalau kita sedang dapat derita atau ujian bala mungkin, nah kita minta, oh Tuhan sedang menguji gitu. Kita jarang kebahagiaan itu kita anggap sebagai ujian, kan? Jarang kan kita menganggap kebahagiaan itu sebagai ujian. Kebanyakan kita menganggap derita, cobaan itu sebagai ujian. Di luar itu kita tidak anggap nggak ujian. Padahal di sisi Tuhan semuanya sama. Baik derita maupun bahagia, itu semuanya dua-duanya adalah ujian. Nah, cuma karena kebahagiaan itu mengenakkan kita, gitu, kita merasa aman, nyaman dengan bahagia, makanya kita tidak pernah menyebut itu sebagai bentuk cobaan. Bahkan sebaliknya, boleh jadi kita menganggap itu sebagai Tuhan sedang memuliakan kita. Tuhan sedang memuliakan kita. Padahal hadis dengan tegas menegaskan bahwa semuanya yang datang pada diri kita adalah ujian dari Tuhan. Baik itu dalam bentuk bahagia maupun derita, semuanya adalah ujian. Karena yang paling utama itu sebenarnya adalah bagaimana kita bagaimana kita mengolah kebahagiaan dan derita tadi. Dan karena intinya sebenarnya itu. Nah, sebab itu, kalau hati kita ingin terbuka, kita harus menerima qada Allah. Kita harus menerima ketentuan Allah dengan syarat ridho. Jadi dengan syarat keridhaan. Kita harus ridho. Apapun bentuk cobaan yang datang kepada diri kita harus menerimanya. Baik itu bahagia maupun derita. Nah, kalau kita sudah sanggup itu, nah berarti hati kita sedang terbuka. Itu maksudnya terbuka. Terbuka itu dia bisa menerima apa saja yang datang dari Tuhan. Mau derita, mau bahagia, itu dirinya sudah siap. Itu disebut dengan hati yang terbuka. Yaitu hati yang menerima ketentuan Allah dengan syarat keridaan. Nah, wa idza istaghala qalbuhu bi syai'in min asbabid dunya kaifa tajiduhu idza zakarallah ba'da zalika munhafizan musliman kabaitin kharabin khawin laisa fihi imaratun wala munisun. Ketika hati sibuk, jadi ketika hati sibuk dengan sesuatu dari permainan-permainan dunia ini, maka tentu pada saat itu hati tidak akan tersambung, terkoneksi untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia tidak tersambung, bagaimana mungkin dia mendapatkan satu pertolongan? Jadi kalau dia tidak tersambung, bagaimana mungkin dia mendapatkan pertolongan? Bukan berarti Tuhan tidak menolong, tetapi dia sudah menutup dirinya untuk ditolong. Itu maksudnya. Jadi kalau hati kita sibuk dari permainan dunia ini, maka secara otomatis hati kita tidak sibuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat yang sama berarti kita sedang menutup diri dari pertolongan Tuhan. Makanya lanjut hadisnya itu seperti rumah yang rusak, kabaitin kharobin. Itu seperti rumah yang rusak. Hati itu kan ibaratnya seperti rumah ya, rumah di dalam diri kita. Rumah, tapi rumah ini sudah rusak gitu. Kenapa? Karena tidak ada tuan rumahnya. Kalau rumah sekosong lama tidak ditinggali, itu kan rumah kan rusak ya. Seperti itu. Nah,
hati ini penghuninya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia tidak lagi dihuni oleh Tuhan, nah ibaratnya itu dia seperti serumah, jadi dia seperti rumah yang tidak lagi ditinggali penghuninya sehingga akhirnya rumahnya menjadi rusak. Oke. Wa idza ghafala an dzikrillah kaifa tarahu ba'da dzalika mauqufan mahjuban. Qad qasa wa azlama munzu farqa nurit ta'zim. Nah, ketika seseorang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin dia mampu menyaksikan keagungan ilahi dan tersambung dengan cahaya ilahi. Jadi ketika kita sedang sibuk atau lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu hati kita sedang tidak tersambung juga, maka secara otomatis kita terpisah dari sumber cahaya, yaitu dari cahaya ilahi ketika terjadi pada saat itu. Dan tentu dalam keseharian kita itu pasti terjadi kelalaian. Karena lalai itu sebenarnya ketika kita sedang tidak mengingat Tuhan. Jadi sedetik pun kita tidak mengingat Tuhan, ya itu bagian dari satu bentuk kelalaian. Dan ini yang dimaksud dengan kelalaian yang mengantarkan kita selanjutnya menuju kelalaian yang besar. Mungkin itu kita anggap sebagai kelalaian yang kecil selama ini, karena mungkin selama ini anggapan kita yang dimaksud lalai itu adalah ketika kita tidak sholat, mungkin tidak mengaji, tidak ini, itu kita anggap sebagai lalai. Tapi sebenarnya lalai itu adalah ketika satu saat atau satu detik pun kita tidak mengingat Tuhan. Makanya di kehidupan keseharian kita itu banyak sekali kelalaian ya. Itu sebabnya Tuhan mewajibkan kita untuk sholat 5 kali dalam sehari. Jadi sholat 5 kali dalam sehari itu karena apa? Karena tadi apa? Di luar sholat itu kita tidak mengingat Tuhan. Kita hanya mengingat Tuhan itu ketika sholat, ketika berdoa, ketika mengaji, dan di luar itu kita sudah tidak mengingat Tuhan. Lalai kan? Makanya kita biasa bertanya, ini orang luar biasa, mengajinya, sholatnya ini, tapi kenapa akhlaknya begitu, Dik? Biasa kita bertanya itu ya, ada orang yang sholatnya luar biasa, tahajudnya luar biasa, ngaji luar biasa, tapi kita lihat ini, tapi akhlaknya kok begini ya? Kok bicaranya begini ya? Kok begini? Jadi banyak pertanyaan. Ya karena itu tadi, kebanyakan kita memang kita hanya mengingat Tuhan saat kita beribadah. Nah di luar itu kita sudah tidak mengingat Tuhan lagi. Jadi di luar kita sholat, di luar kita mengaji, itu kita sudah tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya lalai itu adalah ketika sedetik pun itu kita tidak mengingat Allah. Makanya sebenarnya kelalaian kita itu lebih banyak daripada ketaatan kita, itu harus kita akui. Jadi kelalaian kita ini lebih banyak daripada ketaatan kita. Fa'alamatur raf'i salah satu asya'i. Kemudian tanda bahwa hati kita sedang naik itu ada 3 bentuknya. Wujudul muwafiqah, yaitu ketika hati kita sudah menyetujui atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa faqdul mukhalifah, dan kemudian hilangnya penentangan kepada Tuhan. Wa dawamus syauq, dan senantiasa ada kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanda, 3 tanda tentang hati yang sedang naik. Kita bahas di awal-awal tentang hati yang sedang naik ya. Jadi hati yang sedang naik itu tanda pertama adalah
satu, kita menyetujui atas perintah-perintah yang datang dari Tuhan. Itu disebut dengan wujudul muwafiqah. Kita sudah menerima perintah-perintah yang datang dari Tuhan. Biasanya kita ada penentangan kecil ya, misalnya begini, misalnya sebentar lagi masuk sholat zuhur gitu. Nah, biasanya kita ketika azan, nah, muncul di benak kita, nanti saja, kan masih ada waktu. Kan? Nah, itu sebenarnya satu bentuk penentangan ya, meskipun itu dibenarkan, maksudnya secara fikih, karena masih ada waktunya kan boleh. Itu tidak membuat kita berdosa, gitu kan. Tapi secara hati itu sudah bagian dari penentangan. Kan? Kenapa? Karena ya yang mana kita mau dahulukan pertanyaannya, kan? Apakah sholat yang kita dahulukan atau yang lain? Nah, ketika kita dahulukan yang lain, berarti kita mendahulukan selain Tuhan. Konsekuensinya seperti itu sebenarnya. Makanya, tanda hati sedang naik itu adalah ketika sudah ada penerimaan segala bentuk perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak banyak ngeyelnya ya ketika perintah itu datang. Memang kerja akal ini selalu begitu ya, memberikan satu pembenaran atas apa yang kebaikan yang kita lakukan. Nah, sehingga lanjutannya wafaqdul mukhalifah. Jadi wafaqdul mukhalifah ini maksudnya itu dalam hati kita tidak ada lagi satu bentuk penentangan. Jadi kita tidak menentang lagi. Tidak menentang. Jadi ketika kita menerima, maka otomatis itu kita tidak menentang, sehingga perlahan-lahan kita akan merasakan efek yang ketiga ini. Wadawamus syauq. Dia akan memiliki kerinduan terus-menerus untuk berada di dalam ilahi. Jadi, dia selalu terus-menerus ingin beribadah, selalu terus-menerus ingin berzikir, karena sudah ada kerinduan. Dia sudah merasakan mencicipi satu kenikmatan ilahi. Mencicipi ketika betapa nikmat sebenarnya ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian di dalam diri. Nah, itu ketika seseorang sudah bisa merasakan, menerima, dan tidak lagi dirinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kalau kita melihat hidup kita, secara ini ya, semuanya adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jadi hampir semuanya ini itu tidak berasal dari diri kita. Semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan waktu kita berbuat baik pun itu yang sebenarnya itu pemberian Tuhan ya. Kemudian alamatul fathi salatut asya, dan tanda hati kita terbuka itu ada 3. Pertama tawakal, kedua sidq yaitu jujur, dan ketiga yakin. Ini tanda bahwa hati kita sedang terbuka. Pertama tawakal, kedua dia jujur, dan ketiga adalah yakin. Tawakal ini penting. Misalnya begini, misalnya kalau saya mau buka usaha, biasanya kan di awal usaha itu kita ngomong, saya tawakal deh. Gitu kan. Tapi biasanya yang kita inginkan itu cuma untung. Kan? Sebenarnya itu tidak tawakal ya. Karena sudah mendikte Tuhan. Ya Allah, saya tawakal, tapi harus untung. Jadi sama saja bilang begitu. Itu sebenarnya tidak tawakal. Yang disebut tawakal itu harus menerima apapun ujungnya. Jadi tawakal itu adalah yang penting saya berusaha. Tapi apapun dari akhir usaha ini ya saya menerima. Jadi bukan cuma untung, rugi pun itu harus saya terima. Itu baru tawakal namanya. Ya, itu baru tawakal. Dan ini penting ya, karena itu satu bentuk penyerahan diri. Kenapa ini penting? Karena begini, jadi kalau baik untung maupun rugi berarti itu memang Tuhan inginkan.
dalam pengertian kalau dia rugi berarti apa? Berarti Tuhan sedang menunjukkan jalan lain sebenarnya. Itu yang harus kita pahami. Jadi orang yang bertawakal itu orang yang senantiasa berpositif thinking kepada Tuhan. Itu maksudnya tawakal. Jadi tawakal itu harus seperti itu. Jadi bukan cuma saya mau cuma untung ya. Ya saya buat usaha, ya saya bismillah, saya berusaha, tapi Tuhan saya cuma mau untung. Nah, itu tidak tawakal. Itu sama saya mendikte Tuhan. Padahal tawakal itu adalah penyerahan diri. Jadi, tawakal penyerahan diri. Nah, oleh karena itu dia harus jujur. Kalau dia jujur, maka akan membawa dirinya kepada yakin. Seperti itu. Nah, kemudian wa alamatul hafzi salah satu asya'i. Dan tanda bahwa hati sedang turun itu ada 3. Pertama, ujub. Ujub itu bangga diri. Ujub itu bangga diri. Kedua, ria. Ketiga, tamak. Nah, ini tanda hati sedang turun, dia di bawah. Makanya orang yang paling angkuh, paling sombong, itu orang yang paling rendah. Ya. Karena di sini tidak ujub. Ujub itu kan membanggakan diri. Padahal apa sih yang mau kita banggakan? Semuanya dari Tuhan kok. Ilmu. Dulu kita lahir dalam keadaan jahil. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibumu. Dan kalian dalam keadaan tidak tahu. Itu dalam Al-Quran. Kan? Kita waktu lahir tidak punya apa-apa. Tidak punya nama bahkan. Setelah beberapa detik orang tua kita kasih nama. Kita tidak ada kok yang kita ini. Nah, cuma ketika kita hidup, kita merasakan ini, itu, dan seterusnya, akhirnya kita merasa kita itu memiliki sesuatu. Nah, perlahan-lahan membuat kita ujub. Nah, akhirnya kita ria. Kalau ria itu sudah bahaya, karena itu akan berembes ke ibadah. Kan, misalnya, waktu saya sholat duluan, nah itu dia ria. Wah, saya luar biasa. Orang-orang belum sholat, saya sudah sholat. Kan? Itu bahaya. Ria itu bahaya karena dia akan merembes ke ibadah kita. Orang belum mengaji, alhamdulillah saya mengaji itu kan. Itu ria lagi, terus seperti itu. Makanya kalau sudah ria itu hati-hati. Nah, ketiga adalah tamak. Itu tanda kalau hati turun. Nah, terakhir tanda bahwa hati kita sedang kondisi stuck, itu stuck. Zawal halawati ta'ah. Jadi kalau kondisi stuck, maksudnya dia benar-benar sudah ini ya, nggak bisa bergerak, itu hati tidak bisa bergerak. Itu tanda bahwa, tandanya pertama, kita tidak lagi merasakan manisnya ketaatan. Manisnya ketaatan. Mungkin kata-kata ini kan nggak tahu apa kita mengerti atau tidak ya. Manisnya ketaatan itu. Tapi ada kan satu bentuk rasa ya ketika taat. Kita merasakan satu bentuk kenikmatan sebenarnya ketika kita melakukan taat. Nah, ketika hati sedang stuck, itu sudah tidak ada rasanya lagi. Manisnya ketaatan itu sudah sirna. Wa adamu mararamatil maksiyah, dan senantiasa dia bermaksiat. Nah, ini lanjutannya. Maksiat wal tiyasu ilmul halali bil haram, dan dia sudah tidak peduli lagi halal dan haram. Itu hati dalam kondisi stuck. Jadi hati kondisi stuck itu dia sudah tidak merasakan manisnya ketaatan, dia sudah melakukan maksiat terus-menerus, dan terakhir dia sudah tidak peduli lagi antara halal dan haram. Ya. Terima kasih banyak ibu-ibu sekalian. Ini untuk bahan diskusi kita hari ini. Selanjutnya kita buka tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya Bu, sama-sama. Buka sesi tanya jawab. Silakan ibu-ibu. Jadi tadi ada 4 ya Ustaz ya. Tanda ya, hati 4. Tanda hati yang naik, tanda hati yang terbuka, tanda hati yang turun, dan tanda hati yang diam atau stuck. Kata lainnya sedang lalai.
Tanda-tandanya untuk tanda hati terbuka ada 3, tawakal, jujur, dan yakin. Sementara untuk tanda atau kondisi hati yang turun ada 3 juga, pada saat sedang ujub, riya, dan tamak. Terakhir untuk yang hati sedang stuck atau diam, ada 3 juga, tidak merasa manisnya lagi ketaatan, sudah tidak melihat lagi mana maksiat, mana tidak. Terakhir, tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Nauzubillah. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Ada Bu, saya. Silakan Mega, langsung Bu. Ya, ya, makasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Ustaz, saya mau tanya. Yes. Ya, mengenai kegiatan, aktivitas, rutinitas setiap hari yang kita lakukan itu memang selalu ada spontanitas berbuat baik, tetapi itu kadanglah hati kita bukan lupa berniat, kadang karena spontan dilakukan begitu saja, termasuk juga mengaji, itu tidak ada rasa apapun gitu. Tapi saya, khususnya ini saya, mengatakan berniat kepada Allah, ya Allah, saya mengaji entah karena saya mengejar 1 juz 1 hari, ataukah saya berbuat entah apa niat saya. Kemudian mengaji itu kan ya Allah ada keberkahan sendiri berikan kepada saya. Kemudian apalagi berbuat yang lain, kadang lupa niatnya atau bagaimana, saya tidak tahu Ustaz ya. Saya selalu bertanya apa yang saya lakukan ini. Bagaimana itu Ustaz? Itu wilayah manusia kan ada juga wilayah Tuhan. Nah, kalau misalnya kita mengharapkan mencari hidayah Allah, sementara kita kadang juga mengatakan Allah belum memberikan saya hidayah. Kadang kita tinggal saja begitu menunggu. Ini Allah belum kasih saya hidayah, berarti bagaimana menurut Ustaz itu? Pemikiran saya seperti itu. Ya. Nah, kalau saya lihat di sini ada beberapa pertanyaan dari pertanyaan ini. Pertanyaan pertama tentang ini ya, kebiasaan. Jadi biasanya memang kebiasaan, spontanitas yang kita lakukan biasanya memang yang tinggal rutinitasnya. Ya, karena ya namanya juga spontanitas. Sama dengan ini. Coba perhatikan waktu kita bangun tidur, itu kan spontan masuk kamar mandi, kemudian kita wudhu, kemudian melakukan hal lain. Itu kan spontanitas ya. Maksudnya karena itu kebiasaan sehingga kita tidak mikir lagi. Ya namanya juga spontan, tidak mikir gitu. Nah, cuma seharusnya dalam ibadah itu kita selalu mencari makna, itu yang penting. Kalau kita mau mencari makna, insya Allah ada rasanya. Misalnya begini. Tadi bagus, apakah yang saya kejar ini hanya juz ya, 1 juz misalnya terusnya. Jadi kalau selama ini kita terbiasa dengan mengejar juz-juz tadi, sudah juz berapa ini? Nah, sebaiknya di tempat lain kita juga ini mengaji tapi sambil merenung kayak gitu. Misalnya begini. Tapi bacanya harus pelan ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita merasakan itu sambil melihat artinya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Jadi kita merasakan itu sambil ini. Kalau kita cari juz kan enggak peduli ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina gitu kan. Kenapa? Karena kita sedang cari juz. Kita mengejar halamannya, kira-kira begitu. Ini sudah halaman berapa? Makanya kalau kita sedang cari juz, kita langsung buka halaman ini, sudah halaman berapa sih? Tinggal berapa halaman, karena begitu. Tapi kalau kita sedang cari makna, kita tidak peduli lagi halaman. Tapi yang kita cari adalah rasanya. Rasanya. Apa sih yang saya bisa rasakan di sini sambil merenungi maknanya. Makanya kalau selama ini kita terbiasa dengan mencari juz tadi, nah mulai saat ini sebaiknya ditambah dengan perenungan. Karena itu efeknya lebih besar sebenarnya.
itu efeknya lebih besar kalau kita membaca seperti itu dengan memberikan satu bentuk perenungan. Itu pertanyaan pertama, sehingga itu memberikan rasa ya dalam diri. Kemudian yang kedua, yang terakhir apa tadi? Saya lupa. Hidayah, Ustadz. Nah, hidayah. Hidayah itu banyak macamnya. Hidayah itu banyak macamnya. Hidayah itu, tapi pada intinya hidayah adalah petunjuk dari Tuhan agar kita mendekat kepadanya. Kan hidayah kan begitu. Satu petunjuk agar kita mendekat kepadanya. Nah, cuma petunjuk ini banyak macamnya. Ada disebut dengan hidayatul ammah. Hidayah dalam bentuk umum. Hidayah bentuk umum itu banyak macamnya. Boleh jadi kita dari baca buku, dari nonton TV, ceramah misalnya, atau dari diskusi, dan seterusnya. Itu disebut dengan hidayatul ammah. Tapi yang kita inginkan itu, yang kita cari adalah hidayah khusus. Apa hidayah khusus? Tangan kita langsung ditarik oleh Tuhan gitu. Itu dalam istilah disebut jazawatul ilahiyah. Magnetics ilahi. Maksudnya Tuhan sendiri, karena dilihat kita memang benar-benar sungguh-sungguh berserah diri kepadanya, ingin berjalan kepadanya, Tuhan yang tarik tangan kita. Nah, ini hidayah ini yang kita cari. Nah, itu butuh persiapan. Apa persiapannya? Persiapannya adalah bagaimana hati kita punya kondisi yang stabil dan bersih gitu, agar Tuhan bisa menarik kita. Ya, menarik kita. Karena kalau banyak tirai atau hijabnya, itu Tuhan sulit untuk mengangkat kita secara langsung. Itu disebut dengan hidayatul khossah, hidayah khusus. Jadi ada hidayah umum, ada hidayah khusus. Nah, yang kita cari itu, yang ini adalah hidayah khusus tadi. Yang mana Tuhan itu sendiri yang akan mengangkat kita naik ke atas. Itu hidayah khusus. Nah, tapi begini, setiap kita berbuat kebaikan, pahamilah itu karena Tuhan. Jadi itu ya penekanannya. Setiap kita berbuat kebaikan, pahamilah itu dari Tuhan. Karena itu ada ayatnya. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma problemnya kan kalau kita berbuat baik, kita selalu menyebut diri kita, kan? Itu kan karena saya, untung ada saya. Itu kan gara-gara saya. Saya yang bangun rumah sakit itu, kan saya yang bangun itu, kan saya terus. Jadi saat ini kita harus tekankan kalau saya berbuat baik itu bukan saya. Itu karena Tuhan meminjam kita untuk kemudian kita berbuat baik. Karena itu ada ayatnya, wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nah, sehingga perlahan-lahan kita tidak lagi ini. Makanya kalau kita memberikan sesuatu, ya kita harus paham itu dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Itu bukan dari diri kita. Jadi ibaratnya kita cuma kanal Tuhan. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, itu Tuhan cuma meminjam kita bagaimana apa yang ada dalam diri kita ini kemudian disebarkan kepada orang lain. Seperti itu. Dan itu efeknya besar di dalam diri. Itu tidak mungkin membuat kita ria, kan? Tidak mungkin membuat kita ujub, bangga diri, dan tidak mungkin membuat kita angkuh. Iya, Bu. Ya, makasih Ustaz. Silakan Ibu lagi ada. Assalamualaikum, saya Bu Ten. Silakan Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Iya, waalaikumsalam Bu. Ustadz, saya mau bertanya, saya tuh kadang melakukan sesuatu, saya lupa dengan niat. Bagaimana itu, Ustadz? Nah, biasanya begini, coba Ibu kalau misalnya saya ini ya, kita lagi melakukan perbuatan baik, kalau di akhir baru kita ingat, coba kita lihat awalnya. Bisa kita lihat itu awalnya. Maksudnya, apakah itu memang tidak ada sesuatu atau memang itu murni karena kita ingin berbuat baik. Kalau murni berbuat baik berarti ya memang itu karena istilahnya ada disebut dalam ilmu akhlak disebut karakter, tabiat. Karakter itu kalau memang misalnya begini, karena saya selalu memberi sedekah, akhirnya sedekah itu menjadi karakter saya, kan? Jadi tanpa diniatkan pun itu sudah menjadi bagian dari niat sebenarnya, seperti itu. Gitu.
Kecuali begini, ada kebaikan baru yang baru kita lakukan. Nah, itu memang mengeceknya susah kalau kebaikan yang baru. Kalau misalnya setiap hari dia sedekah, ya tanpa diniatkan pun itu sudah menjadi bagian dari niat sebenarnya. Iya. Oh iya. Makasih Ustadz. Iya, Bu, sama-sama. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu? Ini ada Pak Idam, ada Pak Iman. Ini Bapak-bapak, silahkan Bapak-bapak. Bapak-bapak malu-malu. Ana bertanya, Koan. Silakan, Bu Farhana, silakan Bu. Mbak Ana. Kalau saya mungkin Ustaz, bukan tidak niat, malah kasusnya sama Bu Yanti, cuman memperbaiki niat. Saya kalau melakukan itu karena takut ditinggal sama Allah, karena merasakan bahwa semuanya karena Allah, jadi takut ditinggal sama Allah, takut jauh lagi sama Allah, jadi berbuat, ya Allah, saya nggak mau lagi ditinggal, jangan tinggalkan saya, ya Allah, saya buat ini karena itu. Jadi kalau saya harus perbaiki niat ya, Ustaz ya. Mungkin kasusnya beda, Bu, kalau sudah begitu, maksudnya. Karena begini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena ada ayatnya, wa huwa ma'akum aina ma kanu. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kan wa huwa ma'akum aina ma kanu. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Lebih bagus niatnya itu adalah tadi niat untuk serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Karena kalau ditinggalkan kan itu sebenarnya bukan ditinggalkan, justru kita meninggalkan mungkin. Gitu. Karena kalau kita berbuat maksiat, ya kitalah yang membuat jarak itu, kitalah yang berjarak dengan Dia, kita yang membuat kita jauh dari Tuhan, ya kita sendiri. Karena Tuhan ya sudah bersama kita gitu. Sebagaimana dalam ayat, aku lebih dekat dari urat leher, aku bersama kalian pun kalian berada. Aku adalah di antara kalian dan hatimu. Jadi banyak sekali ayat yang menunjukkan kedekatan. Dan itu tidak tinggal. Mungkin maksud ditinggal ini adalah Tuhan tidak lagi memperhatikan. Ya, itu boleh jadi. Kalau maksud dari ditinggal itu adalah Tuhan tidak tawajuh lagi kepada kita. Tapi itu kondisi ini, Bu. Kalau kesan kita ini itu sudah dalam kondisi yang stuck. Saya kira tidak seperti itu ya. Seperti itu. Iya, Ustaz. Karena kan ada namanya Allah memanifestasi keburukan kepada hambanya dan memanifestasi kebaikan. Karena kita merasa berkali-kali manifestasi kebaikan sehingga takut diganti dengan diberikan kita manifestasi sebuah keburukan. Seperti itu, Ustaz. Jadi olehnya selalu berusaha berbuat saja apa yang Allah suka. Apakah itu salah niat ya? Tapi hari ini karena sudah tahu, ya udah apapun nanti insya Allah karena untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada lagi mau tanya? Waktu kita sisa masih ada sekitar 10 menit. Ada yang mau ditambah, Ustaz? Sudah tadi, Bu. Ini pembahasannya. Oke. Bapak Ibu, ada yang masih mau bertanya? Di sini juga ada dari UNM, Ibu Dokter Muda Ibu Heni. Bu Heni mau bertanya, silakan Bu Heni. Dokter Heni. Bu Heni, nggak ada ya? Nggak ada Tante Indah. Baru masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang ditunggu-tunggu Bu Cia ini. Silakan. Iya, bertanya Pak Ustadz. Iya. Maksudnya kalau kan biasanya kalau bangun pagi mulai dari itu sudah niat memang ya Allah, saya berniat semua yang saya lakukan
mulai dari awal bangun sampai tidur lagi. Maksudnya niatkan untuk ridho Allah semua yang saya lakukan. Apa sudah bisa seperti itu, Ustaz? Jadi semua apa-apa yang kami lakukan itu mengharap ridho Allah semua. Iya, itu memang seperti itu. Jadi ketika kita bangun, jadi kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma harus ingat lagi waktu mau tidur. Gitu. Kan? Iya. Kayak gini. Karena ada kondisi waktu kita bangun dan kita menyerahkan bahwa semua yang kita lakukan hari ini untuk Tuhan. Iya. Nah, pas mau tidur ingat lagi. Maksudnya begini. Iya. Pas mau tidur, karena kita sudah niat sebelumnya waktu bangun bahwa semua serahkan ke Tuhan. Nah, pas mau tidur kita cek lagi. Betulkah yang selama saya bangun sampai mau tidur ini semuanya untuk Tuhan? Gitu. Kita cek lagi. Oh, iya di sini. Oh, di sini begini. Oh, di sini begini. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus, pengecekan itu justru positif. Karena kita tahu, oh ternyata saya masih ini di sini. Oh, ternyata saya bagus di sini. Oh, ternyata saya masih di sini. Jadi, itu namanya ada kesadaran penyerahan diri waktu bangun. Nah, ada cek lagi di checklist, kira-kira seperti itu kalau sekarang checklist pada saat mau tidur. Nah, berarti ini nanti harmoni sehingga perlahan-lahan kita mengenal diri kita sendiri, gitu. Karena begini, Bu, boleh jadi di waktu kita bangun kita menyerahkan kepada Tuhan, tapi di pertengahan jalan kita melihat keindahan yang lain, gitu kan? Ya, ada hal-hal lain. Iya, akhirnya dibelokkan lagi niatnya gitu. Gitu. Makanya perlu waktu mau tidur kita cek lagi. Rasul sendiri kembali tadi. Iya, apa yang tadi kita lakukan apa betul karena Allah. Iya, betul. Oh iya, Ustaz, makasih banyak. Sama-sama, Bu. Iya, kasih. Terima kasih, Bu Cia. Masih ada lagi? Kasih banyak, Bu Andi. Ibu Suryadi lagi di Palopo katanya. Silahkan Ibu kalau mau bertanya. Sudah tidak ada batas ruang dan waktu kita ini, Bu. Silakan. Bu Suryati, silakan. Ini SMS-nya saya baca. Sudah lama bergabung. Bu Suryati lagi di Palopo. Silakan, Bu. Mau bertanya, Bu Teten? Ya, silakan. Ibu Wanda. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terkadang kan kita begini, Ustadz. Kita berniat lillahi ta'ala, sudah untuk Allah. Tapi terkadang itu ada bisikan-bisikan di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Nah, bisikan-bisikan itu apa, Ustadz? Iya. Terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Nah, itu tadi jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Tuhan ini memberikan ilham kepada kita baik dan buruk. Jadi memang dalam diri kita selalu ada satu pertentangan ya, karena diri manusia ini sangat kompleks. Ada hawa nafsunya, ada syahwatnya, ada hatinya, ada akalnya, ada ruhnya, sangat dalam diri kita. Nah, masing-masing menuntut gitu. Misalnya begini, kalau saya lapar ya, itu saya harus makan gitu kan, harus makan. Kalau saya mau beribadah ya, saya sholat. Masing-masing diri kita ada tuntutan gitu. Nah, kadang porsi yang ini misalnya lebih besar. Misalnya kita porsi nikmat yang terhadap materi itu lebih besar. Sehingga perlahan-lahan dia akan menjadi raja di dalam diri. Kira-kira seperti itu. Dia menjadi raja dan mengendalikan seluruh yang lain. Dia mengendalikan ruh kita, mengendalikan hati kita, mengendalikan imajinasi kita, dan seterusnya. Dan itulah sebenarnya hakikat setan di dalam diri ya, seperti itu. Karena setiap kita ada bentuk setannya di dalam diri. Itu sebagaimana dalam hadis bahwa setan itu mengalir seperti darah di dalam diri kita. Jadi dia hampir ada di setiap relung-relung diri kita. Nah, tugas kita sebenarnya untuk waspada.
Misalnya contoh begini. Misalnya begini ya. Misalnya sebentar lagi saya mau wudhu. Kan? Wudhu kan untuk sholat. Nah, ketika saya mau berangkat wudhu, itu ada lagi bisikan. Nanti saja. Kan? Masih ada waktu kok. Nah, terkadang saya bisa melewati itu. Melewati itu, saya tetap wudhu. Nah, kemudian saya mau sholat. Pas mau sholat, dia muncul lagi. Yang saya bilang tadi, muncul lagi. Wah, kau hebat. Kau hebat. Yang lain belum sholat, kau sudah sholat. Itu ria. Kan? Ria. Nah, mungkin saya bisa melewati lagi itu. Dia mengatakan begini lagi. Wah, kau luar biasa. Sholatmu sudah sholat ma'rifat. Yang lain belum sholat ma'rifat. Kan? Itu ria lagi. Terus menerus seperti itu. Itu tidak akan henti-hentinya seperti itu. Nah, makanya kita harus memang belajar untuk melihat diri kita. Karena tanda bahwa bisikan itu datang sebenarnya itu tanda positif untuk begini. Positif dalam pengertian itu tanda untuk kita ngecek diri. Ngecek diri. Oh, ternyata saya kalau di sini masih tergoda. Oh, ternyata kalau di sini masih tergoda. Sehingga ada jalan untuk memperbaiki diri. Seperti saya jelaskan tadi, waktu saya mau sholat, wudhu, nah, itu dia sudah masuk bisikan, wah, kau luar biasa. Yang lain belum sholat, kau sudah sholat. Artinya, oh, ternyata saya masih ada ria ya, gitu. Itu kan bagus ya, untuk mengecek diri. Makanya, kita harus sering berkomunikasi dengan diri kita. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan misalnya meniat, kemudian dibelokkan, nah itu harus kita ubah dengan sesuatu yang positif. Maksudnya ubah positif, kita harus sadari, catat itu, dimasukkan di checklist, oh saya kalau begini, niat saya berubah. Kita harus pelajari. Karena pasti saya, misalnya di sini kok saya berubah ya niatnya. Nah itu sebenarnya bisa kita ubah dengan sesuatu yang positif. Yang awalnya negatif ya, karena mengubah niat kita. Tapi kalau kita mau belajar dari diri kita sendiri, sebenarnya itu adalah sesuatu yang positif. Dan selama kita belum berjalan menuju Tuhan, kita pasti mengalami seperti ini. Maksudnya, selama kita tidak berani untuk mensucikan diri, berani untuk terus digoda seperti ini. Iya, Bu. Ya. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Bu. Pertanyaan bagus sekali, Bu Wanti. Siapa lagi? Silakan. Tendri. Ya, silakan. Tendri. Iya, ya, silakan, Ki. Iya, silakan Bu Andiati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Ustaz. Ini yang saya mau tanya tentang hati, sakit hati atau sedih. Itu kan sudah diajarkan sama Ustaz di kajian, zikir, sembahyang, baca Quran. Tapi itu sudah baca itu Ustaz, plong, enak dirasa. Tapi 1 bulan, 2 bulan kemudian kembali lagi tuh sakit hati. Apakah bisa ada dari Ustaz bacaan atau petunjuk? Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bu, ini maksudnya untuk tidak sakit hati atau bagaimana ya? Iya, sakit hati, sedih, begitu. Iya. Nah, jadi memang ini ada satu mungkin peristiwa yang sangat mengganggu diri dan itu berbekas sehingga kita sulit untuk hilang ya, pergi dari sakit itu. Mungkin hampir semua kita mengalami itu ya, dengan berbagai macam peristiwa, apakah kehilangan, perpisahan dan seterusnya, itu mungkin beda-beda kasusnya setiap orang. Cuma begini, saya selalu mengatakan hidup kita itu sebenarnya sendiri, Bu. Kan di akhirat nanti ada perkataan begini, al-yauma nafsi-nafsi. Hari ini kita sendiri-sendiri. Nah, sebenarnya tugas kita di dunia ini adalah belajar diri kita sendiri. Jadi, kalau ada orang lain yang disebut dengan suami, anak, dan seterusnya, itu adalah amanah Tuhan untuk kita menjaganya.
Tapi kita sebenarnya intinya adalah sendiri ya. Nanti kalau kita kembali mempertanggungjawabkan diri kita sendiri, mempertanggungjawabkan amal kita sendiri, orang lain tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan gitu. Nah, oleh karena itu paling bagus caranya adalah menerimanya, Bu. Jadi kalau misalnya ada yang pernah sakiti ibu atau ada yang pernah membuat ibu menjadi sakit gitu, paling bagus adalah menerima. Menerima dalam pengertian memaafkan. Karena selama ibu tidak menerima, selama ibu tidak memaafkan, selama itu pula sakit itu akan ada di dalam diri ibu. Itu, Bu. Jadi, selama ibu tidak menerima, selama ibu tidak memaafkan, selama itu pula derita itu hadir, selama itu pula kesedihan hadir. Tapi kalau ibu menerima dan ibu maafkan, itu pada saat itu ibu plong. Tidak ada beban, ibu tenang, dan juga merasa damai. Makanya harus kembali ke kaidah awal, bahwa kita ini sebenarnya sendiri dan belajar dengan diri sendiri. Jadi kalau orang lain datang, itu sebenarnya membantu kita untuk membaca diri kita sendiri, membantu kita untuk belajar diri kita sendiri, seperti itu. Dan kalau kita melakukan ini, insya Allah kita lebih berkembang, Ibu, berkembang lebih luas. Akhirnya, insya Allah nanti Tuhan akan memberikan anugerah ke dalam diri ketika kita menerimanya. Amin. Yeah. Nah, kalau bacaannya paling bagus berzikir dengan mengingat Allah. Jadi maksudnya menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, Bu. Kasih Ustaz. Sama-sama, Ibu. Kasih Punten Dre. Ya, Wang Ati. Terima kasih banyak. Ya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Karena kalau tidak ada, acara kita tutup dengan lagu-lagu indah dari Rumi, dari Ustaz Tabe. Silakan, Ustaz. Iya. Nah, ini saya bacakan puisi Rumi, judulnya Surat Cinta dari Tuhan. Ya. Bisa bacakan. Jadi kata Rumi begini, kan sudah aku jelaskan padamu, jangan ke sana, karena yang mengetahui dirimu hanya aku, kata Tuhan. Di dalam fata morgana kehancuran, sumber kehidupan adalah aku, kata Tuhan. Dan apabila dalam kemarahan engkau harus menjauhkan dirimu sejauh 100.000 tahun lamanya dariku, kata Tuhan, akhirnya engkau akan kembali padaku, karena akhir adalah aku. Kan sudah kujelaskan padamu, jangan menyatu dengan dunia, karena pelukis dari tabir tentang kepuasan hati hanyalah aku. Apa aku tidak memberitahu dirimu bahwa aku adalah lautan, dan ikannya adalah engkau? Janganlah pergi ke daratan, karena lautan kemurnian hanya aku. Kan sudah aku jelaskan padamu, jangan terbang seperti burung yang menuju ke sarangnya. Datanglah, karena kekuatan penerbangan dari sayap dan kaki hanya aku. Kan sudah aku jelaskan padamu bahwa mereka yang menyerang dirimu di dalam perjalanan dan membuat dirimu takut, datanglah. Karena api dan rasa panas dan hangat dari udara adalah aku. Kan sudah aku jelaskan padamu bahwa mereka hanya memenuhi dirimu dengan kotoran dan kehinaan, sampai dirimu terlupa bahwa sumber dari kemurnian dan kebersihan dirimu hanya aku. Kan sudah aku jelaskan padamu bahwa jangan berbicara dengan rancangan atau persiapan seperti cara kerja seorang hamba, karena pencipta tanpa rancangan hanya aku. Apabila engkau menjadi lampu dari hatimu, mengetahui jalan untuk kembali, karena kamu adalah manifestasi dari Allah, ketahuilah bahwa Tuhanmu hanya aku.
Iya Bu, terima kasih banyak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Ya. Bagusnya. Dengan berakhirnya puisi indah dari Ustaz, maka acara kajian kita hari ini selesai sudah, dan semoga bermanfaat untuk kita semua dan bernilai ibadah. Amin. Kalau Allah, Amin. ajilna minanna birahmati wa ma taufiqi illallah. La tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.